Aku harus mandi lagi. Rupanya Wuchen sangatlah kuat. Ada pekerjaanmu sudah selesai? Baru saja selesai. Halo, kamu belum istirahat jam segini? Apa kamu menunggu untuk menelponku? Rupanya Wu Yurong sangat ingin tahu siapa yang menelpon si Wuchen malam-malam begini. Aku masih di perusahaan bekerja sepanjang waktu. Aku tidak akan pulang malam ini. Rupanya yang menelpon adalah Ri Wobing. Janganlah bekerja sekeras itu. Ya, aku sangat sudah lelah sih. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan di Modu sekarang? Dan di sini Wuchen menceritakan kejadian itu. Dasar kau ini. Kau beruntung bisa tidur denganmu karena memberinya keuntungan miliaran dengan proyek yang luar biasa. Wow, Nona Li sayangku, kamu cemburu ya. Tidak seperti dirimu yang biasanya seperti wanita elit. Wu Yurong ada di samping Wuchen saat ini. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Aku tidak cemburu, Nona. Wu, aku ingin membuatku marah. Setelah aku kembali ke Donghai, tunggu saja kau pembalasanku. Tunggu? Apa seperti yang terakhir kali, Nampaknya Wuchen tersentak dan penasaran dengan gerakannya. Kau membuatku menantikannya. Reaksi Wuchen sangat menarik. Batin Wu Yurong, dasar kamu tidak tahu malu. Sudahlah bercandanya, mari kita bicara bisnis. Ding Ruilong menelponku sore ini. Dia mengatakan kalau dia akan datang ke Donghai untuk meminta maaf secara langsung. Apa dia menentukan waktunya? Tidak. Oke, aku akan kembali ke Donghai 2 hari lagi. Baiklah, aku harus istirahat. Aku akan kembali bekerja. Ding Ruilong akan pergi ke Donghai. Apa rencanamu, Wuchen? Sesuatu yang menarik. Jadi apa yang akan dilakukan Li Ruibing padamu? Apa itu sesuatu yang menarik juga, kamu pengen tahu rupanya. Jadi suami kecilku menyimpan rahasia. Aku ingin sesuatu yang menarik juga kali ini. Dan mereka pun melakukan ajeb-ajeb lagi untuk ketiga kalinya. Nampaknya Wu Yurong sangat menikmatinya. Dan keesokan harinya pun tiba, ada surat di samping bantalnya si Wuchen. Aku akan kembali ke Donghai. Jangan lupa untuk datang dan menraktirku suami kecilku yang terbaik. Wanita ini tidak masalah, tepat waktunya untuk menemui He Seng King. Oh, rupanya dia sudah meng-WA aku kalau kita akan berjanjian di kawasan perumahan dekat Taman Abad baru ini. Baiklah, ini rupanya tempatnya. Jika aku tidak salah, itu Sin Sing. Sin Sin? Oke, ternyata wanita itu. Siapa kau? Apa kita saling kenal? Kakak? Sin Sing, jangan lari anak. Anak ini bandel. Paman, jangan bilang ibuku aku ada sini. Tolong bantu aku ya, sembunyi. Permisi, apa kamu melihat seorang gadis setinggi ini yang nakal? Namanya adalah Sin Sin. Naruto dengan mengenakan kode, dia memberitahu ibunya, rupanya kau di sini anak-anak gal. Ayo ikut gua. Terima kasih banyak tuan telah mengasih tahu tentang di mana letak Sin Sin. Tidak perlu masalah, Nona. Apa kalian berdua bertengkar karena masalah menggambar? Kenapa dia tahu? Nona siapa pria ini? Aku tidak mengenalinya, tapi sepertinya dia mengenalku dan Sing Sing dengan baik. Kau sudah mengirimku sketsa Sing Sing selama beberapa hari terakhir. Apa kalian juga tidak mengenalku? Kau apakah Tuan Wuchen? Ya, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Wuchen, ganteng banget. Senang bertemu denganmu Tuan Wu ganteng. Ini putriku He Seng King. Sing Sing, ini guru yang kuceritakan padamu. Cepat sapa dia. Kurang ajar, kutu kupret. Tidak bertengkar karena guru menggambar bodoh ini. Aku tidak akan lari sialan. Gadis ini maafkan perilakunya yang buruk Tuan Wu. Ayo kita bicara di dalam. Sudah hampir jam makan siang Tuan Wu. Apa kamu mau makan siang bersama kami? Dengan sedikit pun. Dia ini pria macam apa? Kenapa harus takut? Kau ini hanya orang aneh.
Apa menurutmu aku tidak memanggilmu ibu? Oh, apa pikir ibumu akan mempercayai tentang perkataanmu tadi? Kau memukulku karena itu tidak menghormatiku sedang masalah lain. Sedangkan aku di sekolah digila-gilai banyak cowok. Sing, terimalah pernyataan cintaku. Tidak ada anak laki-laki di kelasku yang tidak jatuh cinta terhadapku. Aku tahu mereka pikirannya dari esensi mereka pengennya cuman itu doang. Guru, kau jadi laki-laki, menurutmu kau juga sama saja seperti mereka. Dan jika menangkut masalah seperti ini, tidak ada ibu yang berhak anaknya dan ibuku akan memihakku. Kamu tidak akan pernah menang melawan itu, paman. Pergilah sekarang, mengundurkan dirilah dan menjadi guru yang baik. Kau akan menyesalinya. Aku tidak akan pergi. Aku Wuchen tidak pernah tunduk pada ancaman macam apapun, apalagi cuman gadis kecil semacam itu. Oh, begitukah paman? Mama, ada apa Sin? Sama-sama ketawa semuanya. Tapi sebelum kau mengadu paman mamamu, lihatlah ini. Aku merekamnya. Anjir, angka terus bertambah dan dia melihatnya seperti itu. Sin, ada apa kamu memanggilku? Tidak mama, aku ingin makan siang pakai iga ma. Rupanya sambil keringetan bercucuran dia mengeles. Itu saja? Kami sangat lapar. Aku tidak masalah. Aku akan mulai memasak. Pastikan kamu mendengarkan gurumu ya. Sial. Tidak mungkin. Bukankah menjijikan jika seorang guru merekam muridnya? Begitukah? Menurutku lebih menjijikan jika kau sebagai murid mengancam gurunya dengan tuduhan palsu. Bagaimana kau bisa mempersiapkannya terlebih dahulu? Aku selalu waspada terhadap gadis yang sangat populer. Mereka suka sekali mempermainkan wanita. Kau ini, gadis kecil, jangan mencoba menimbulkan masalah di kemudian hari. Kalau tidak, aku akan membeberkan seluruh isi percakapan kita ke layak ramai. Kurang ajar, guru ini layaknya iblis yang menyogokku. Ini utamanya adalah rekaman sialan itu harus mencari untuk mendapatkannya dan menghapusnya. Oke, aku mengerti guru. Aku tidak akan berani melakukannya. Kau rumahnya sedikit penurut juga. Silahkan. Dan di sini Sin kepengen ke kamar mandi. Halo, saudara Samsan. Ada seorang yang menindasku. Siapa yang menindasmu, Sin? Bilang sama aku. Jangan takut, Sin. Urusanmu adalah urusanku. Aku akan segera beritahu kakak Ki. Kami akan mengumpulkan 100 orang untuk membantumu dan memukulinya. Di sini Wuchen dengan diprediksi akan dikebukin. Sin, aku salah. Aku segera pergi dan meminta maaf. Batin Sin membayangkan gurunya yang kalah. Sin, ada apa ma? Bukankah aku memintamu untuk mendengarkan gurumu? Kenapa kamu malah bersembunyi di kamar mandi? Seperti ini terus kamu rupanya. Mama, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar hanya pergi ke kamar mandi. Aku tidak peduli. Pokoknya kita harus menunggu berapa saat sebelum makan. Sementara itu kamu belajar menggambar terlebih dahulu. Guru, ayo kita mulai menggambar. Baiklah. Oke, goresan di sini harusnya digambar seperti ini, Sin. Di sini terjadilah mengajar sambil ditemani oleh raungan Sin yang pengen membeli pelajaran si Wuchen. Dan setengah jam kemudian makanannya sudah siap guru Sin dan kemarilah. Ama, aku ingin keluar untuk melukis nanti sore dan guru mengajariku cara menggambar. Apakah boleh? Guru? Iya. Baiklah, ayo kita pergi sambil refreshing dan menggambar. Yeay, kata Sin. Dan di sini pun si Wuchen tidak tahu bahwa dia akan dijebak. Itu saja guru. Sin, kita pergi ke tempat olahraga ini ya. Dan benar, banyak orang di sana sedang menunggu Wuchen. Aku khawatir kau di sini bukan untuk menggambar. Lingkungannya bukan batasi Wuchen.
Halo Pak Tua, akhirnya aku sudah lama menunggumu. Kamu datang juga ke taman. Di sini nampaknya Wuchen sangat santai. Kakak Sin, aku di sini. Kakak Ki, kenapa kamu memanggil orang sebanyak ini? Ini tidak perlu, bukan? Hah? Kata Sin. Apa menurutmu begitu? Bagiku itu tidak terlalu berarti. Siapa yang di Dongpu ini yang tidak kau tahu? Sin tidak ada juniorku. Tidak kusangka si bodoh ini berani melakukannya. Kau sungguh berani ya. Itu benar, dia bahkan berani menindas Sin. Lihatlah, dia bocah tua ini ketakutan konyol. Dia bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Nampaknya di sini Wuchen hanya tenang-tenang saja. Saudara, tunggu apa lagi kita hajar dia. Sin, apa kau ingin kamu lakukan terhadap orang ini? Kakak Ki, aku rupanya di belakang ada orang yang mengendap-endap dan menelpon seorang. Bukankah itu Tuan Wu? Ini buruk. Jangan sampai terjadi sesuatu. Aku harus memberitahu bos secepatnya. Sin, kamu terlihat baik. Orang ini selalu dibully. Ayo kita hajar dia. Apa kau bocah yang berpura-pura menjadi guru? Aduh, lebih baik kamu urungkan saja. Maaf Ki, apa keluargamu tahu betapa menakjubkannya dirimu di luar? Hei kurang ajar, kau hebat juga bocah. Kau tahu siapa aku tapi kau masih berani bertingkah seperti itu. Oh, bukankah ini cuma tantangan pertarungan? Kenapa kau mengatakan kalau aku menindas anak kecil? Apa yang kau lakukan? Sialan, orang ini pandai berpura-pura. Apa dia mencoba melawak? Dia ingin melawan kita semua sendirian. Kakak King, kapan kita mulai? Aku tidak sabar untuk menampar wajah bodohnya itu. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat orang yang berani bersikap sombong di hadapanku. Telepon, diam, bapakku nelpon. Kalian diem dulu. Rupanya ada telepon dari bapaknya. Tunggu sebentar ya. Kau beruntung. Luangkan waktu ini untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu, Paman. Hei, ayah, ada apa? Di sini aku lagi sibuk nih. Kenapa kau nelpon? Bocah sialan. Bisakah kau berhenti membuatku kesulitan setiap hari? Aku akan menatakan kakimu. Apa kau sudah siap dengan itu? Konsekuensinya, ayah. Apa yang kau katakan? Aku bertanya padamu, apa kau sudah melakukan sesuatu pada Tuan Wu? Ayah, siapa yang kau bicarakan? Anjir, apa kamu membawa orang pergi ke taman untuk memukuli Tuan Wu? Dasar kau baka. Apa? Matamu ini cepat jawab, sudah mulai belum? Belum, Pak. Untung saja. Baiklah, jangan lakukan apapun, oke? Tahan kau. Kalau paman gumu hampir menganggap dia sebagai ayahnya, apa menurutmu kau itu lebih baik daripada dia? Apa Tuan Wu ada di sekitarmu? Ya, dia ada di sana. Kesana dan berikan dia teleponnya. Nih, pamanku, ayahku pengen ngobrol denganmu. Jadi masalahnya ayahku ya. Apa yang terjadi? Kenapa kakak malah memberikan telepon kepada Pak Tua sialan ini? Aneh. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Batin anak buahnya. Halo bos tua, ada apa? Tuan Wu, ini semua hanya kesalahpahaman karena gagal mengenali orang yang dikenalinya. Bocah itu tidak mengenalimu. Itu sebabnya ini terjadi. Tolong biarkan kebodohannya menyusahkanmu. Maafkanlah dia. Oh baiklah Tuan Du, atas namamu aku akan memanfaatnya. Terima kasih banyak atas kebaikanmu Tuan Wu. Saat dia kembali aku akan pastikan mendisiplinkannya dan juga menggamparnya. Baiklah, atur saja bos mau. Ada hal yang harus aku lakukan. Nih, ambil ponselmu, kau masih bertarung atau tidak jadi? Tidak jadi. Oke, aku salah paham paman. Aku tidak tahu kalau kau dan ayahku itu berteman. Pamanmu ini semuanya salah paham. Apa-apaan? Kakak, kapan bocah ini jadi setua itu? Kurang ajar. Kesal banget. Kakak Ki memanggil guruku apa tadi?
Sepertinya Paman Wu. Apa masih kalian berdebatkan diam dan minta maaf kepada pamanmu? Hah? Apa kau bodoh tidak kau mengerti? Sambil menjitak anak buahnya yang membandel. Pamanmu, kami meminta maaf atas segalanya. Karena bos sudah meminta maaf, ayo ikuti saja perkataannya. Pamanmu, maafkan kami. Semuanya meminta maaf kepada Wu Chen. Kalian bertingkah seperti gangster, pergilah sebelum aku marah. Seperti yang dikatakan pamanmu, ayo kita pergi semuanya. Paman, kalau begitu aku akan pamit juga. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap keluar dari sini. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Batin cincin. Hei anak nakal, kamu mau kemana? Guruku, ini semua salah paham. Kumohon jangan beritahu ibuku tentang ini. Aku berjanji akan mendengarkan apapun yang kamu katakan di masa depan. Benarkah? Iya, benar. Aku pasti akan mengikutimu. Aku berjanji. Dan di sini Wu Chen mendapatkan SMS. Tuan Wu, izinkan aku membelikan minuman. Datanglah ke 5 KTV Agung Emas. Semoga kau menikmatinya. Baiklah Sinsin, aku akan mencarimu besok. Cara menggambar besok. Sebaiknya kamu pulang dulu. Aku ada cara. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa besok pamanku. Pamanmu, kau sampai di sini. Ayo silahkan duduk di KTV Hotel. Bosku, bos mau apa kalian lakukan di sini? Oh tidak. Aku hanya meminta maaf atas kelakuan anakku. Langsung saja dikasih pelajaran sama bapaknya. Aku ingin memberikan pelajaran kepada tuanmu. Di sini memiliki anak yang tidak berguna semacam ini itu memalukanku. Maafkanlah dia. Bos mau jangan khawatir, itu urusan anak-anak saja. Jangan dibawa serius begitu. Tuanmu, kau terlalu baik. Terima kasih banyak karena tidak berdebat dengan anakku. Kalau begitu kita istirahat dulu dan santai saja. Ini dia. Namanya di sini Wu Chen dikasih kartu hotel VVIP. Entah kenapa aku merasa sedikit ngantuk dan lelah. Berpindah tempat di kamar hotel. Ada seseorang gadis rupanya. Bukankah dia sebelumnya disediakan untuk Ding Ruilong, Zhuang Sude? Di sini banyak di kamar hotel ada seorang wanita cantik yang akan menemani Chen bermain kartu. Selamat datang Tuan Wu. Ya, apa itu Tuan Wu? Dia pria yang sangat muda dan tampan. Berbeda dengan batinku. Tuan Wu, kamu sepertinya sedikit lelah. Biarkan aku membantumu membawakan pakaian. Tuan Wu, kalau mau mandi itu di sana, air hangatnya sudah siap. Baiklah. Di sini Wu Chen langsung mandi aja. Apa kamu nyaman dengan suhu airnya Tuan Wu? Apa terasa panas? Oh tidak, sudah cukup. Ku pikir begitu dah. Kalau begitu aku akan masuk dan menggosok punggung Tuan Wu. Apa kau namanya Xiaode? Tuan Wu, kamu tahu namaku? Tentu saja. Aku tak hanya tahu namamu, tapi aku tahu bagaimana perasaanmu saat melihatku. Benarkah? Bukankah kamu masih sedikit bahagia? Karena ternyata aku bukan pria tua berperut buncit berusia 40 tahun atau 50 tahun yang kakek-kakek seperti itu. Seperti kakek Sugiono. Aku juga tahu kalau kamu belum pernah punya pacar sejak kamu bekerja keras selama sekolah. Karena kamu tidak punya pengalaman, bagaimana kamu akan membuatku bahagia? Orang tuaku punya hutang lebih dari 5,7 juta yuan. Jadi setiap kali kreditor datang, mereka selalu gelisah bahkan sampai menjadi gila. Ini flashback tentang Xiaode. Jadi aku harus mengerjakan 3 pekerjaan terus-menerus setiap hari saat tidak sekolah. Di sini Xiaode menjadi sales mobil dan juga resepsionis dan juga jualan di kaki lima. Aku akhirnya mengumpulkan 2 hingga 300 ribu dalam berapa tahun. Tapi sepengetahuanku orang tuaku pergi meminjam ke rentenir untuk membayar utang. Tetapi semuanya menjadi bertambah. Kalaupun aku menjual ginjalku, darahku, atau bola mataku, tidak dapat bayar hutangnya. Tiba-tiba aku menangi bos mau.
Aku ingin kau membantuku melakukan gerakan besar. Selama aku membuatku bahagia, akan membantumu melunasi utang keluargamu. Apa kau tertarik melakukannya? Tawaran dari bosmu. Aku sudah berjanji pada bosmu kalau aku akan menemani Bu Chen main kartu di tamu VVIP. Hanya fakta kalau Tuan Wu Chen bukan Pak Tua itu sudah membuatku bahagia. Sekarang dia mempertanyakan kemampuanku dalam bermain kartu. Tuan Wu, aku tidak punya pengalaman di dalam kartu, tapi aku melakukan yang terbaik supaya engkau puas mainnya. Naruhodo, aku cuma menggodanya. Tapi tak kusangka jawabannya begitu absurd. Batin Seng Juan. Tuanmu, bolehkah aku menepati lampunya? Terserah kau saja. Lagian kita mainnya gelap-gelapan juga nggak masalah. Nampaknya di sini langsung disosor saja. Sampai perasaan ini kimochi banget, menarik. Zhong Sude ini benar-benar melakukan yang terbaik dalam permainan kartu. Dan di sini keesokan harinya sudah sampai. Tuanmu, apa kamu mau pergi sekarang? Iya, tentu saja. Jangan panggil aku dengan sebutan kamu. Mulai sekarang itu tidak perlu mesra. Bukankah kau merasa lelah dari tadi malam? Istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali setelah aku selesai. Aku tak kusangka di Tuanmu ini jago bermain kartu. Dia juga sangat lembut orangnya, tidak main kasar. Berpindah tempat di Starbucks Cafe. Guru, kenapa kamu tidak datang ke rumah hari ini? Sin masih menunggumu untuk menghadiri kelas di rumah. Bate Sengking, rumahnya dia bertemu dengan Nona He. Sebenarnya aku ingin berbicara dengan tuh kemarin. Aku paham. Datang ke kota Shanghai, aku memikir seperti ini ya. Selama liburan musim panas, kita akan pergi ke Donghai bersama, menyewa rumah untukmu mengajarinya dan kembali saat sekolah di rumah. Pergi ke Donghai ya. Aku tidak takut dengan Ding Ruilong. Aku mengetahui kalau kau mengalahkan kota Shanghai bersama putrimu tanpa izin. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu ada seorang pun yang mengetahui apa yang aku alami. Dan mereka juga tidak mengetahui nama Ding Ruilong. Sejak dia menyebut Ding Ruilong, guru ini bukanlah guru sembarangan. Batin Nona He. Di dunia online yang lebih luas dari lautan manusia, gurulah yang berinisiatif berulang kali memohon untuk dipekerjakan. Dia ternyata mengenal Ding Ruilong dan juga tentang hubunganku dengan Ding Ruilong. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku merasa seperti sedang dimanipulasi. Sangat menakutkan. Kau tidak peduli terlalu khawatir tentang Ding Ruilong, Nona He. Selama kau tidak membawanya Sin ke luar negeri, kau akan baik-baik saja. Kemampuanku pergi ke dalam negeri. Apa kau mencoba mendekatiku, Tuanmu? Apa yang kau bicarakan, Nona He? Jadi bagaimana dengan Dung Yang Tao? Harusnya kita membicarakannya. Apa dia juga tahu tentang titik balik dalam hidupku? Mari kita bicarakan hal itu di tempat lain. Apa ini? Kita akan ke hotel hanya untuk mencari tempat berdiskusi, batin Nona He. Kalau Tuan, apakah ada sudah tempatnya? Aku belum survei, aku mau miliki kamar eksklusif. Tuan, tunggu sebentar ya. Tahan, berapa kamar yang Anda inginkan? 1 kamar saja. Baiklah Tuan Wu, bisakah tolong tunjukkan ID card Anda? Nyonya, ID card Anda juga sudah ada. Tuan, Nyonya, kamarnya di lantai 16, liftnya ada di sebelah kanan. Baiklah. Tuanmu, kenapa kamu memilih tempat ini? Di sini aman, privasi terbaik dan tidak ada yang akan mengganggumu. Apa? Kalian para pria selalu dipenuhi dengan otak-otak yang kepingin main kartu aja. Menjadi seorang yang normal kenapa? Diam. Diamlah sebentar. Begitu kita memasuki kamar, kita akan berbicara dengan benar. Diri di situ. Kemarilah, kenapa kau masih menangis seperti itu? Kau membawaku ke sini dan kemudian mulai memukuliku. Apa kira ini seorang pria yang baik? Aku tidak berbeda dengan yang lainnya. Ternyata sama saja, kau hanya pengen gituan. Sepertinya kau mungkin salah paham, Nona.
Aku akan sesuatu dan menurutmu kau harus meminta maaf padaku. Apa yang kau maksud, Tuan Wu? Bukankah kau cuma mau pengen enak-enak denganku? Baiklah, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Tolong jangan pernah mendatangiku lagi setelah ini dan cepatlah selesaikan. Aku tidak tahu apa isi otakmu, Nona He, tapi kau tidak tahu siapa aku dan tidak tahu alasan kenapa aku berhubungan denganmu. Kita belum mulai pembicaraan tentangmu itu saja. Jika Xin melihatmu seperti ini, apa yang dia pikirkan? Dan Nona He terus berhenti. Apa kau mencoba mengatakan kalau aku salah paham? Jadi kenapa kau memilihku? Aku berani mengatakan itu tidak sengaja. Ku akui memelukmu memang disengaja. Kau benar menjijikkan dan wajahmu itu masih seperti binatang. Jangan buang-buang waktu, ayo cepat mulai dan langsung pergi setelah ini. Aku sengaja melakukan itu demi Ding Ruilong. Ding Ruilong, di sini Nona He langsung naikin celananya lagi. Ding Ruilong tidak ada di sini, jangan khawatir. Kau harus mengenakan pakaianmu dan di sini duduklah. Akan kujelaskan perlahan. Jadi maksudmu kau menunjukkan kapan padanya dia? CCTV di koridor akan menangkap rekaman diriku yang memelukai sambil berjalan di kamar. Apa kau mengerti? Jangan cuma berdiri situ, sini duduk dan mari kita bicara. Ding Ruilong sedang menyelidikiku dariku dan sengaja akan membiarkan dia meriksa catatan pembukuan di sini. Dia juga akan menerima rekaman CCTV hotel hari ini. Coba tebak. Apa yang akan dia pikirkan saat melihat kita masuk ke hotel bersama? Check-in naik ke atas dan melihatku memelukmu berjalan di kamar. Jika Ding Ruilong tahu kalau aku berhubungan dengannya, dia tidak akan membiarkanku. Kenapa orang ini mencoba menjebakku? Batin Nona He. Tidak, jika aku benar-benar hubungan dengan dia, Ding Ruilong akan mengkilnya. Dialah yang menanggungnya. Apa dia mau mati dan menjebakku? Itu tidak logis. Apa kau punya dendam padanya? Tapi kenapa kau melakukan sampai sejauh ini? Apa kau tahu Li Robing? Aku tahu Leroy Bing itu adalah wanitaku. Ding Ruilong jadi gila memikirkan tentang Robing. Sama seperti dia akan mengkilmu dulu itu. Sekarang dia ingin aku sinu. Jadi salah satu dari kita harus sinu. Meski harus berjuang sampai akhir, bukan hanya dia tapi keluarganya juga akan sinu. Kamu mengerti secara intinya? Jika kau bisa bersaksi kepada keluarga Dong dan membuktikan kalau Ding Ruilong mengkil Ding Yuanto dengan kekuatan keluarga Dong saat ini, mereka akan berperang dengan keluarga Ding dan menghancurkan mereka. Aku tidak maksud. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Li. Keluarga Li akan putus dengan keluarga Ding. Jadi selama kau setuju untuk pergi ke Donghai dengan Xin, aku akan mengatur semuanya setelah ini. Kehidupan bebas menantimu, Nona He Sengking. Tentu. Sialan, Ding Ruilong itu kuharap dia akan segera sino. Naruhodo, maksudmu seperti itu Tuan Wu. Aku berpura-pura, tidak usahlah seperti itu. Mari kita lakukan sebenarnya. Guru, ayolah kita buat dia benar-benar makai. Lagian aku sudah lama tidak main kartu. Kita tidak perlu melakukan ini karena tujuan kita selaras. Maka kerjasama murni antara kita sudah cukup. Dan bernahan kau memikirkan apa yang akan dilakukan Xin di masa depan. Jika dia mengetahui kalau mengkil ayah kandungnya sendiri. Di sini Wu Chen sok jual mahal. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Xin mengetahuinya. Menurutku juga begitu. Menurut dia harus jauh dari semua ini. Masih muda dan hidupnya baru saja dimulai. Kau bisa kembali saat masalah dengan keluarga Ding selesai. Apalagi selama kau berada di Donghai, aku akan terus mengajar sebagai guru lukis Xin. Bakatnya itu luar biasa. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi, Tuan Wu. Aku setuju, tapi aku punya permintaan.
Katakanlah, Nona He, kau benar-benar ingin Ding Ruilong memakai rompi tahanan, bukankah yang palsu? Hah? Apa maksudnya? Umpanya di sini malah Nona He yang kepingin. Nona He, ini bisa dengan mudah membuat segalanya menjadi rumit. Setelah sampai di Donghai, ada banyak hal yang mengharuskanmu punya cukup rasionalitas untuk bekerja sama denganku. Setelah tahu masalahnya, di sini malah Nona He pengen nyosor saja. Dan terjadilah time skip. Setelah 2 jam kemudian mereka main enak-enak. Kita sudah menghabiskan cukup banyak waktu di sini, waktunya kita pulang. Begitukah? Semakin kulihat rasanya dia semakin terlihat tampan. Batin Nona He, aku punya beberapa hal lain yang harus dilakukan. Kau harus kembali dulu ke masih barang-barangmu dan Sin-Sin, dan kita akan kembali ke Donghai bersama besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Rupanya di sini Nona He sangat berlove-love. Dia rupanya sudah lama tidak main kartu. KTV Agung Emas di sini berpindah tempat. Aku dengar tuanmu akan kembali ke Donghai besok. Menerima oleh-oleh kecil ini jika menurutmu tidak masalah, tanda tangan saja. Bos mau, apa kau mentransfer 45% eksklusifitasmu di perusahaan hiburan Shanghai kepadaku seharga 1 yuan? Gak ingat dengan benar, penilaian Shanghai saat ini seharusnya sekitar 200 juta, bukan? Ya, benar tuanmu. Mereka tidak punya uang, diperlakukan seperti orang luar. Tuanmu tidak terlalu memikirkan masalah anakku. Aku dengan tulus ingin berteman dengan tuanmu. Bos mau, kita ini sudah berteman, jangan seperti inilah. Tapi Ding Ruilong dan aku akan saling menyelidiki. Pada tahap ini tidak nyaman bagiku untuk memiliki saham di perusahaanmu atas nama diriku. Kau mengerti bukan? Hahaha, tuanmu masih bijaksana seperti biasanya. Bagaimana kalau kau menunjuk wakil tuanmu? Karena Bros mau begitu ngotot, dan kalau menolak itu berarti aku kurang pahami niatnya. Oke, aku akan memanggil seseorang sekarang. Aku ingin menandatanganinya. Kau memberikannya padaku tuanmu? Hutang keluargaku hanya 8-9 juta. Aku hanya bersama tuanmu untuk 1 malam dan dia memberiku saham senilai 100 juta. Obat apa yang dijual bos mau di labu ini? Aku tidak ada semacam guntur yang terkabur dalam kontrak ini. Nona Zong, berhentilah melamun. Kontrak ini seharusnya ditandatangani oleh tuanmu. Tapi tuanmu ingin kau bertindak sebagai agennya. Kau bisa menandatanganinya dan tidak ada masalah dengan kontraknya. Tuanmu sungguh ingin aku memilikinya? Tanda tanganilah, tidak apa-apa, tidak ada yang masalah dengan kontraknya. Rupanya seperti itu. Masalahnya akhir selesai, sama seperti saudara Singgau. Sekarang aku juga dianggap sebagai salah satu orang tuanmu. Tuanmu, di masa depan aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja keras. Aku tahu kau harus pergi berbelanja dulu. Aku akan menelponmu nanti. Silakan masuk ke dalam mobilnya. Kenapa paman datang ke kota ini? Suanwu, kita tidak perlu bicara banyak nih. Ding Ruilong akan pergi ke Donghai. Apa rencanamu? Apa yang paman ingin aku lakukan? Aku tahu dia menyerangmu beberapa hari lalu dan hampir melakukan Bing. Tapi ini belum waktunya. Tidak peduli apa Ding Ruilong tidak boleh sinu di Donghai sekarang. Selama dia berani datang, aku tidak bisa menjamin apakah dia bisa meninggalkan Donghai sepenuhnya. Tapi paman, apa yang baru saja kamu bicarakan tidak akan terjadi. Aku jamin itu pasti. Oke. Selama itu dilakukan dengan baik dan dia tidak mati di Donghai, semuanya terserah padamu. Baiklah paman, aku pergi dulu. Ada hal lain harus aku lakukan. Sampai jumpa nanti. Di sini Bu Chen dapat gebetan baru. Nona Sing, Li, sayang, ada di mana? Bagaimana kabarmu? Kau sudah menyelesaikan pekerjaannya? Kapan kau akan kembali ke Donghai? Di sini nampak melepaskan tangannya. Aku akan kembali besok dan aku harap sampai di rumah pada siang hari. Namun aku akan membawa 3 orang kembali bersamaku. Kau membawa seseorang kembali, siapa itu?
Kau akan tahu saat bertemu dengan mereka. Kau apa seorang wanita? Benarkah? Ada yang lain? Tidak cukup itu. Tunggu sebentar. 3 wanita. Apa mereka bertiga wanita yang telah kau dapatkan? Dasar bucen. Kau cuma pergi 3 hari di Dunghai dan sekarang kembali ke 3 wanita. Apa dengan reaksimu? Ini tidak seperti dirimu. Tuanmu sayangku, bisakah kau berhenti bersikap seperti itu? 3 wanita dalam 3 hari dan kau masih ingin membawanya kembali. Aku tidak ingin reputasiku turun karenamu. Baiklah Nonali sayangku, aku bisa melakukan apapun yang kau mau kalau bersamaku. Saat aku kembali besok, jangan iri sekarang. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakannya, Tuanmu, apa itu telepon dari istrimu? Cuma pacarku. Kedengarannya dia marah. Apa kau takut? Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Ada aku di sini, tenang saja. Sambil memeluk Soide. Keesokan harinya di apartemen N. Tuanmu, sayangku, maukah kamu memperkenalkan kami? Ini pacarku Li Ruibing. Ini Zhuang De, ya. Dan ekspresi malu-malu itu menunjukkan kalau kekasih kecil Wuchen tidak melarikan diri. Dan di sini ini He Shengxin. Dia datang ke Donghai untuk bermain dan belajar melukis dariku. Ini He Shengxin, ibu dari Xinxin. He Shengxin, satu-satunya saksi dalam kasus Ding Ruilong memengkil Dong Yu atau He Shengxin. Sejauh yang ku ketahui, seorang wanita yang hanya ada di cerita tiba-tiba dibawa kepadaku seperti ini oleh Wuchen. Kalau dilihat dari keadaan ibu dan putrinya, mereka seharusnya sudah mendiskusikannya dengan Wuchen. He Shengxin akan berkhianat di Dong Ruilong bersama putrinya. Dia akan bersaksi ini adalah langkah drastis. Senang bertemu denganmu. Selamat datang di Donghai. Nona Ling, senang bertemu denganmu. Nona Ling ini sangat cantik sekali rupanya. Tuanmu sayangku, kau selalu mengejutkanku. Jadi namamu Zhuang Suade? Iya. Jadi namamu Zhuang Suade? Iya Nona. Berapa umurmu? Umurku 20 tahun. Cukup muda. Kamu masih muda banget. Aku sudah sanggup ini. Bagus sekali. Jauh lebih baik daripada orang gila yang tidak mengerti aturannya. Ruibing, aku telah kamu terlalu lama duduk di dalam mobil. Ayo duduk, aku cukup istirahat. Sampai aku tidak bisa berkata-kata. Xinxin keluarlah dan bermain sebentar. Baiklah. Jadi apa kau tidur dengan Wuchen? Di sini Li Ruibing menanyai satu-satu gadis yang dibawa oleh Wuchen. Sepertinya kau melakukannya. Nona Li, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Tuan Wu dan aku sebenarnya. Ya maaf, aku orangnya pagi itu salah. Akulah yang mengambil inisiatif. Aku hanya ingin membalas dendam pada Ding Ruilong. Dan aku juga sedang dalam pengobatan, jadi tidak mungkin menimbulkan masalah pada Tuan Wu. Aku benar-benar tidak punya niat lain. Tidak apa-apa, kau tidak perlu meminta maaf. Benarku tidak ada wanita di dunia yang tak bisa tidur dengan Wuchen. Di sini Ruibing bertingkah seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa. Di hati Ri Ruibing sudah jelas. Kau Sing tidak ingin terlibat secara emosional. Namun Xing Zhoude terlalu perlu kembali ke dunia lagi. Terlebih lagi, semakin banyak wanita terlibat dengan Wuchen, sudah saatnya untuk mengklarifikasi beberapa hal. Tuan Wu sayangku, Nona He dan Nyonya He akan tinggal di rumah untuk makan malam dan akademisi malam ini. Kamu dan saudara Zung akan pergi malam bersama malam ini. Ruibing, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Rupanya di sini hanya menurut. Jam 7 malam setelah itu, rupanya di sini Ruibing mengajak Wuchen ke suatu tempat. Halo Tuan Wu, Nona Li sayangku, ada apa ini?
Aku akan menemui para orang gila itu. Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Nona Li, akhirnya kamu di sini. Halo Tuan Wu. Di sini Kian Kian dan Nona Wuyurong berpura-pura menjadi seorang asing. Halo Nona Li, Tuan Wu. Pria jahat batin Nona Wuyurong. Di sini Nona Wuyurong masih teringat kenangan manis dengan Wu Chen. Wanita kedua ini, rumahnya mereka bertatap-tatapan. Di depan pacar orang lain dia terlalu protektif. Kakak ini dia sangat berani sekali. Jadi apa yang kau mau lakukan tentang hal itu? Lihatlah ke sini. Di sini Hero Ibing menegaskan bahwa dia wanita utama. Para wanita yang dekat dengan Tuan Wu juga menakutkan. Batin Xiao De. Benar saja, aku masih kesulitan beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Aku paham kalau Nona Li adalah pacar resmi Wu Chen. Tapi Nona Wu berani mencium Wu Chen di depannya. Dia tampak sangat tidak senang dengan Nona Li. Apa yang terjadi? Kenapa saudari yang seusiaku memanggil aku tidak mengerti? Kian Kian, ada apa denganmu? Kenapa kau berdiri diam bengong di segitu? Tidak apa-apa. Jika tidak terjadi apa-apa, semua wanita yang hadir mungkin adalah milik Tuan Wu Chen. Tapi Nyonya Wu tidak menghormati kami. Itu salah kalau dia seperti ini. Mengapa aku tidak repot-repot berpura-pura saja? Suamiku, kamu sudah beberapa hari tidak bersamaku. Aku belajar beberapa hidangan spesial yang sesuai dengan seleramu lagi. Apa? Si Kian Kian memanggil Wu Chen suami. King Ying akan menghadapmu secara langsung. King Ying menggunakan metode sederhana untuk mengubah pola ofensif dan defensif. Mereka semuanya sangat menakutkan. Apa benar-benar memenuhi syarat untuk tinggal di sisi Tuan Wu? Rupanya di sini wanita men-trigger perperangan antara mereka. Mari kita pesan dulu, kata Wu Chen menenangkan suasana. King Ying, bagaimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Apa ada masalah dengan direksi? Suamiku, kami membantumu dalam segala hal. Jadi mereka tidak berani dengan semua itu. Andai saja keadaan di perusahaan tidak terlalu sibuk, aku ingin sekali berada di sisimu setiap hari. Dasar penjahat, kamu fokus saja dengan King Ying di depan kami. Rupanya Nyonya Wuyurong sangat cemburu. Tuan Wu sibuk sekali. Bagaimana kita punya waktu ngobrol pelan-pelan? Satu persatu aku memanggil kalian semua ke sini hari ini agar kalian bisa saling mengenal lagi dan menyelamatkan diri dari masalah yang tidak perlu di masa depan. Gadis itu, King Ying, jatuh cinta karena beberapa kata dari Wu Chen. Sepertinya tidak akan banyak kesempatan untuk memintanya membantu menangani Wu Yurong. Wu Yurong ini sungguh menyebalkan. Dia adalah saingan terberatku. Bukankah terlalu menghabiskan banyak usaha kalau hanya untuk membuat semua orang mengakui kalau kamu adalah pacar resmi nomor 1? Kata Wu Chen. Bukankah itu karena kalian semua konyol? Tidak disangka bahkan pengusaha legendaris yang hanya fokus pada karirnya saja. Nyonya Wu yang terkenal di Donghai juga ada. Aku tidak bisa menahannya. Siapa suruh tuanmu sangat spesial pakai telur? Sebaliknya King Ying yang masih belajarlah yang mengejutkanku. Aku pikir tuanmu hanya menyukai orang-orang yang berorientasi pada karir. Aku mengenal Wu Chen bukan lebih awal dari King Ying. Aku sudah mengenalnya lebih dari 10 hari. Oke, Kian Kian, mengenalmu sejak awal. Di masa depan kami semua akan memanggilnya Kakak Zhao. Zhao ini berarti awal. Jadi sekarang posisi kakak sudah beres. Kenapa kita tidak memilih posisi kita saja? Pria wanita ini, Nona Li tidak keberatan. Dia menyetujuinya. Baiklah, aku tidak peduli lagi
Pula, akulah orang pertama yang mengenal Wu Chen, jadi aku tidak ingin menjadi yang termuda. Jadi wanita-wanita benar-benar mengatur dirinya berdasarkan senioritas. Nali yang pertama, Nona Wuyureng yang kedua, Nona Su nomor 3, Kian Kian nomor 4, dan Nyonya Tu Yaude nomor 5. Wow, Nona Li, kamu bisa memutuskannya untukku di masa depan. Jangan biarkan siapapun menindas adik kedua hingga terakhir. Oke kakak Zhao, pria jahat, malam ini kamu mau menginap di mana? Rupanya di sini. Ketiga wanita langsung menoleh ke mukanya Wu Chen. Setelah memutuskan posisi malam ini, dia sudah bersaing untuk yang terfavorit. Permainan yang bagus, kata Zhu Yaude.